kind of nervous with the new topic, to be honest. But let's. I just what's going next? What will be the next? Will be next, you know. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang konsep limit fungsi. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang grafik fungsi dan kemiringan, hari ini kita akan masuk ke limit fungsi. Nah, this is our goals. I put 5 goals. May you take some moments to see before we Yeah, continue our. yeah. I will read. Sebelum kita masuk ke pengertiannya dan latihan soal tentang limit fungsi, kita tahu dulu kenapa sih pentingnya kita belajar limit. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari beberapa teman-teman. Kenapa sih kita harus belajar limit? Kenapa kita harus belajar kalkulus? Kenapa kita harus belajar ini? Nah, menurut saya kita harus tahu dulu fungsinya. Kenapa kita harus belajar materi ini? Nah, di sini saya merangkum 2 poin di sini. Yang pertama tentang limit adalah jembatan dari matematika dasar menuju kalkulus. Terus yang kedua itu digunakan untuk yang menentukan kecepatan sesaat, mengukur perubahan kecil dan memahami grafik fungsi dengan lebih akurat. Contohnya, ya ini di sini ada video klip. Ketika kita menuangkan air dari botol ke sebuah gelas, tidak harus kita menuangkan air itu sampai di bagian permukaan atas ini. Tapi semakin mendekati saja bagian permukaan gelasnya. Nah, begitupun juga dengan limit fungsi. Limit di dalam limit itu limit fungsi itu kita mau mencari nilai yang mendekati kita mendekati nilai tertentu, mencari suatu angka yang mendekati nilai tertentu tanpa harus sampai tepat di titik itu. Atau contoh lain atau analogi sederhananya ketika kita mau menuju pintu, ya kita berjalan semakin mendekati pintu tanpa harus menyentuh pintu itu. Ini limit kayak apa ya, mendekati saja. Nah, apa sih pengertiannya limit itu dalam matematika? Limit adalah batas nilai suatu fungsi fx untuk nilai x mendekati a dari kanan atau biasanya disimbolkan dengan a plus, tapi plusnya di bagian atas seperti pangkat begitu. Nah, ini bacanya nilai x mendekati a dari kanan. Dan suatu fungsi untuk nilai x mendekati a dari kiri disimbolkan seperti ini. Minus, tapi bagian minusnya kayak seperti di bagian atas. Nah, notasi fullnya seperti ini. Dibaca limit fungsi fx ketika x menuju a atau ketika x mendekati nilai a. Notasinya seperti ini. Apakah kakak pernah melihat soal seperti ini? Um, Pernah Oke, di SMA. Ya. semua. Nah, ya thank you Kak. Jadi ada beberapa referensi mereka menuliskan nilai yang bagian X mendekati A atau X menuju A. Biasa di sini di bawahnya persis, tapi biasa kebanyakan yang digunakan adalah yang bagian atas. Atau ada beberapa sumber yang menuliskannya seperti ini. Nah, ini dibaca limit dari fx ketika x mendekati A sama dengan L. Ini bentuk umumnya ya. Ya, bentuk sederhana dari limit itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Limit fungsi dari 3x tambah 1 ketika x menuju 2 sama dengan 7. Nah, ini bagaimana caranya? Tinggal saja, karena kemarin kita sudah belajar tentang aljabar, tinggal kita menggantikan nilai x-nya ini dengan yang bagian sini, variabelnya dengan 2. Tinggal kita mensubstitusikan, dapat hasilnya 7. So, Stephanie, kita yes. cara baca gimana? Limit 3x+1 dari x kedua. Ya, agak bacanya limit fungsi dari 3x tambah 1 ketika x menuju 2. Ketika Tiga. x mendekati 2. Oke, dulu. Oke, oke, thank you. Ya, that's mean like kemarin kalau kita belajar tentang nilai dari suatu fungsi ketika nilainya itu pas. Pas-pas di nilainya, tapi ini dia tidak pas di nilainya, tapi mendekati saja. Kayak 0,99, tapi dia tidak mendekati 1, tapi dan cuman di bagian kirinya cuma 0,99. Atau di bagian kanannya itu 2,1.
Sorry, 1,1, tapi tidak persis di satunya. Oke. Oh ya, bagaimana dengan ini? Ini saya lupa seharusnya menuliskan limit. Oke, bagaimana dengan soal ini? Limit X menuju A ketika X kuadrat minus 1 per X minus 1. So, ini ketika X-nya menuju 1 misalnya. So, what do you think about this question? Jadi X menuju satu, berarti X-nya digantikan satu saja. Yes, Oh. Satu kurang satu, nol. Satu kali satu, satu, nol per satu. 0/1. Ini juga diganti dengan X loh, bagian bawahnya. Ya, itu, oh, oke. Oh, oh, no. Oh, wait. Satu minus satu, nol. Satu kurang satu, nol. Nol per nol, satu. Benar ya, nol per nol, nol. I don't know. I never found this number like nol per nol. Oke, kemarin, do you remember some days ago that we learned sesuatu yang dibagikan dengan nol itu hasilnya the first meeting, by the way, Oh my God, satu yang dibagi dengan nol itu, tidak terdefinisi. yes, you're right. Yeah, Kayak, that's right. you can imagine like 6 apel ketika dibagikan ketiga orang, masing-masing orang dapat berapa? Dua. Dua. Bagaimana ketika 6 apel ini dibagikan kepada dua orang, masing-masing orang dapat berapa? Tidak tahu. Tidak ada. 6 orang dibagikan, 6 apel ini dibagi ke dua orang. Oh, tiga. Ya. Nah, bagaimana ketika 6 apel ini dibagikan, tidak dibagikan? Ya, tidak ada arti, tidak ada hasilnya. Nah, itu artinya tak terdefinisi. Oke, ya, ya. So, Artinya tidak ada jawabannya. ya, betul. Jadi tidak ada jawabannya. Jadi pokoknya sesuatu yang dibagikan dengan nol itu tak terdefinisi. There's no answer. So, do you have any question? Oh no. I thank you. Yeah, we continue. Saya belum menemukan cara yang tepat untuk bisa menghapus ini semua. Takes time ya, sorry. Nah, Hmm. ini di sini ada satu. Oh ya, pertanyaan yang tadi. Kita punya pertanyaan yang tadi itu tadi kan 0/0 ya. Sorry. Oke. Tadi kita punya pertanyaannya limit X. Oke. Limit fungsi dari X kuadrat minus 1 per X minus 1. Ketika X mendekati 1 atau ketika X menuju 1. Tadi kita dapat hasilnya berapa? Nol. Nol per nol. Ya, 0/0. Ini apa ya? Kayak tak terdefinisi, tidak ada nilainya begitu. Ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa nilai ini, nilai fungsinya ada. Tidak harus yang pas-pas di satu, tapi angka lain yang mendekati satu ini pasti akan ada hasilnya. Nah, bagaimana caranya ini? Ya bisa perhatikan. Di sini ada grafik di samping. Nah, untuk nilai X sama dengan satu, fx-nya tidak ada. Kenapa? Tak terdefinisi, karena sesuatu kita sudah tahu bahwa sesuatu yang dibagikan dengan nol hasilnya tidak ada. Nah, tetapi ketika kita mencoba bahwa apa ya nilai X-nya ini mendekati satu, dari sebelah kiri pasti ada, yaitu 0,9 ini. Ketika kita lihat dari sebelah kiri, ketika X menuju satu, pasti ini.
kita menggunakan 0,9, hasilnya adalah 1,9. Nah, ketika 0,99 hasilnya adalah 1,99. Ketika kita tambah 19 lagi di belakang komanya, 0,999, hasilnya adalah 1,99. Nah, bagaimana ketika X-nya itu kita lihat dari sebelah kanannya, kanannya satu, eh, 1,001, ketika kita substitusikan hasilnya adalah 2,0001. Jadi, selain satu itu ada hasilnya. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengakali ya limit ini supaya ada hasilnya? Caranya itu adalah kita memfaktorisasi. Kita faktorkan em, soal ini. Kita punya soal adalah X1, X kuadrat minus 1, terus per X minus 1. Do you remember how to make it menjadi faktorisasi bahasa Inggrisnya apa ya? Faktor dari X kuadrat minus 1 in the second meeting kalau tidak salah. Well, okay. Let me see. Faktorisasi kalau ada angkanya ke 9 ya 3 kali 3. Tapi ini kalau X keluar nih faktorisasinya gimana nih? Ya, X kuadrat kurang 1. Dia berarti itu mainnya di satu saja. Dia berarti, Mainnya di satu. ya, angkanya ini kan angkanya cuma satu. Ini, Oh, satu. Berarti dia sesuatu yang, Kak Sef ini ada cakar ya di tempat lain ya? iya, Oh iya, mau kakak kita bisa lihat. pasang. Ya, kita punya layar agak sempit. Oke, 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 oke. Fx x minus 1, x minus 1. Oke, bisa-bisa. Jadi, yang di atas itu, Yes. x, Kayak kita memikirkan adalah satu X kali, ya, X kali apa ya? kali x. Ya, X dengan satu ini kita diapakan sehingga kita bisa dapat kembali yang persamaan kuadrat ini. Kan persamaan kuadrat kan? Ya, oh, Ini oke. baginya di X minus satu. Pasti salah satunya adalah X minus satu. Oke. Um, um, X kali min 1 Mm. tambah X kali, X kali min 1. Oh, X min minus 1 dikali X kali X kali X. Harus yang belakang ini satu. Berarti yang bagian belakang ini dia tidak mengandung variabel, tapi semuanya konstanta. X kurang satu, X. Tambah 1. Yes. Jadi kalau apa ya trik di dalam mengerjakan soal limit kayak pecahan begini nih kayak dia sudah kasih clue begitu. Ini contohnya begini, faktorisasi. Jadi ini pasti sesuatu itu X kurang satu, terus sebelahnya itu pasti dx X yang dipasangkan dengan satu angka begitu. Oke, coba kita buktikan apakah betul seperti yang kita lihat ini. Hmm, X minus satu I kali X plus satu. Kita kali pelangi, what do you think? Ya, X kuadrat, Hmm, X kuadrat, X plus 1 ya, plus X. I think yes, it's please. plus X, Ya, right? betul, plus Okay. X, betul. Terus di Terus depan, minus minus X, minus X, um, positif, negatif, minus 1. betul. Oke, di So, pertemuan, hmm, itu X kuadrat yes, 0 minus 1. betul. Eh,
Bener kan X minus X nol? Ya, nol. Berarti hasilnya adalah dapat kembali seperti ini. Berarti benar faktorisasinya yang tadi. Oh my gosh. Oke, kita menuliskan kembali. Kan tadi yang kita dapatkan soal terakhir ini. Wait. Kita tadi dapat nol per nol. Jadi kita harus mengakalinya itu selain dari yang X menuju satu ini kita harus membuktikan bahwa selain mendekati, mendekati nilai X menuju satu ini ada hasilnya. Jadi kita tulis kembali limit X menuju satu dari fx x kuadrat minus satu per x minus satu kita sudah faktorisasi jadi tadi berapa x minus satu terus kali kakak bisa lihat layar saya. Bisa. X minus satu X plus satu Oke, per X minus satu. ya, nah ini kita lihat satu bagi satu sama dengan satu. Sesuatu yang dibagi satu itu adalah bilangannya itu sendiri. Nah, di sini kita lihat ada apa ya? Ini dikasih clue begitu. Jadi kayak ada pecahan. Jadi X minus satu dibagi X minus satu itu hasilnya satu. Berarti ini X minus satu ini sudah habis. Berarti sisa. X plus satu. Yes. Limit fungsi X plus satu ketika X menuju satu. Nah, ini kita sudah dapat hasil yang paling sederhana. Coba kita substitusikan kembali. Ketika hasilnya satu, limit fungsi dari X tambah satu ketika X menuju satu, hasilnya berapa kita ketika memasukkan nilai X-nya? Aduh, nilai X-nya satu juga ya? Oh, Wait. Ini fungsinya ini. Jadi mensubstitusikan nilai X. Nilai satu ini ke fungsi X-nya. oh my gosh. 51 itu masukkan ke nilai fungsi. Nilai fungsinya itu fx, x kuadrat minus satu per x minus Ah, satu kan? lihat yang terakhir saja kan kita sudah apa ya? Yang bagian atasnya sudah habis, sudah hilang. X minus satu per X minus satu kan satu. Berarti sisanya X Aha, tambah satu. Tinggal mensubstitusikan ke hasil terakhir ini. oke. Minus satu plus satu ya? Yes. Jadi nol. Minus satu, tidak ada minus. Maaf, maaf. Aduh, Ini aduh. X menuju satu, bukan X menuju minus satu. Jadi x digantikan satu. Iya, Satu plus satu dua. iya. Hasilnya dua. Hmm. Oh, wow. Kakak jangan terkecoh dengan lihat yang limit ini. Coba kakak menutupi yang limit ini. Substitusikan saja ke fungsi biasa ketika menggantikan nilai X-nya sama dengan satu ke fungsi yang sederhana ini. Kak, fungsi x sama dengan satu, satunya dapat dari mana, Kak? Dari soalnya, limit X menuju satu. Oh, berarti langsung aja ketahuan x itu satu. Iya, dari soalnya kan limit X menuju satu. Jadi kan Ya. tadi kita punya persamaan ya, X kuadrat. Ini pertama yang saya garis hijau di sini, yang bagian sebelahnya yang PPT-nya. Yang saya garis hijau tadi itu soal aslinya. Jadi kita diminta untuk mencari limit fungsi dari X kuadrat kurang satu per X kurang satu. Nah, ketika kita mensubstitusikan angka ketika X mendekati satu, itu kita dapat nol per nol. Nah, kita harus membuktikan bahwa ketika X menuju satu ini nilainya tidak ada. Makanya kita mau membuktikan seperti yang gambar di sebelah sini, bahwa nilai fungsinya itu ada ketika didekati dari kiri dan didekati dari bagian kanan. Limit X menuju satu ini, ini, yang garis biru. Makanya ini dapatnya Hmm. X menuju satu, fx-nya sama dengan nilainya 2. Dapatnya dari sini. Yang kita barusan, do you have any Ya. question? Oh.
Oke, betul paham Kak Jemara. So persamaannya ini kan contoh soal. Ya, Dia persamaan ini contoh soal ini adalah fx x min x per 2 minus 1 per x minus 1. Um, dan oh di soalnya juga ada untuk nilai x sama dengan 1. Nilai fx-nya tidak ada. Tapi kita coba dekati dengan x sama dengan 1 dari sebelah kiri dan kanan. Maka dapat dilihat dari sebelah kiri itu 0,9, sebelah kanan 1,9. Kalau sebelah kiri lagi 0,99, sebelah kanan fx-nya itu 1,99. Oke, oke, alright. X itu dia dicoba mulai dari sebelah kiri. iya. Fx selalu dari kanan. Kita coba dari sebelah kiri dan kita coba dari sebelah kanannya satu. Fokusnya adalah di satu ya, Kak. Ketika kita Kenapa? mau mensubstitusikan nilai satu ini lurus ke persamaan yang tadi, hasilnya adalah nol per nol. Kan nol per nol itu sesuatu yang dibagi nol itu hasilnya tidak ada Ya, per definisi. Makanya kita mau pakai pendekatan ketika nilai fungsi ini didekati dari sebelah kirinya satu dan ketika kita memasukkan angka-angka yang di sebelah kanannya satu. Do you get the ah, point? kenapa dimasukkan dari sebelah kiri? Sebelah kiri misalnya kan dia harus kasih masuk 0,9 Don. Iya, ini kan pertama kita sudah lihat di sini tuh, yang bagian X 0,9. Hasilnya ketika kita mensubstitusikan 0,9 hasilnya adalah 1,9. Oke, sudah didapat berarti. Nah, berarti di saat masukin lagi X sama dengan 1 di dalam dia punya rumus, Ya, makanya hasilnya 2. iya, Dan juga dia bilang menghasilkan 2 itu karena kita lihat dari tabel tadi itu juga 1,99 itu mendekati 2. iya, Oh ya ini ada di sini nih, ada tulis juga nih. Perhatikan jika X mendekati 1 dari kiri, mendekati dari kiri fx mendekati nilai 2 dan jika X mendekati 1 dari kanan mendekati nilai 2. iya. Kan dari kiri mendekati satu adalah 0,9. Nah, Ya. mendekati nilai satu dari ketika kita mensubstitusikan nilai satu yang didekati dari 1,001 itu hasilnya adalah 2,001 sekian-sekian. Itu kayak sudah bilangan pecahan, bilangan desimal ya. Jadi itu pasti setelah angka di belakang koma itu banyak. Oke, Kak Sefni, ini lagi yang cakar-cakarannya Kak Sefni. Fx sama Fx x kuadrat plus 1 itu dari dia punya contoh soal ya. X kuadrat minus 1 plus X minus 1 sama dengan X minus 1 X plus 1. Ya, Jadi X minus 1 plus 1 itu adalah faktorisasi dari X2 minus 1. ya, betul. Wow. Ketika kita mengerjakan soal banyak-banyak, kita tidak buka lagi ke grafik yang ini, soal yang ini karena ini membutuhkan waktu. Maksudnya, ini saya menuliskan seperti ini supaya kakak bisa apa ya, punya pemahaman tentang limit fungsi ini. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ketika mengerjakan soal, langkahnya seperti yang bagian kanan saya mengerjakan itu. Jadi cara Mm-mm. makanya kenapa kita belajar pemfaktoran di awal supaya kita masuk ke soal ini kayak apa ya, tidak kaget dengan cara ini. Makanya saya mengatur supaya pemfaktorannya di awal-awal itu. Oh my goodness. Makanya memang Kak Sefni bilang kalau tidak paham faktorisasi, engkau tidak akan paham apa ini Betul. di sini. Makanya saya bilang kan, ketika orang kalau belum memahami tentang pemfaktoran, dia mau langsung loncat ke kalkulus diferensial, dia bilang akan susah. Karena saya bilang Iya. basicnya belum belum kuat. Ketika mau hiking ke Camelback Mountain, kalau si fisik tidak kuat, ya pasti akan menangis dan tidak sanggup, tidak akan sampai ke puncak. That's the point. So that's why I always saya menekan di awal. I emphasize in the first meeting. Yeah, you say that, and now I understand. Yeah, you understand, right? Yeah, can you imagine that if x dari x kuadrat minus 1 terus ada x minus 1 x plus 1. Ada itu dalam faktorisasi. Yes, dari faktorisasi. This is cool. Yeah, you get the point right now, right? This is cool. When we understand, it's so much cool. Yes.
Makanya kalau orang sudah belajar faktorisasi, dia lihat soal saja gampang. Oh, ini sudah begini-begini. Gampang, dia lihat soal saja. Oh, ini nilainya begini. Tapi kalau misalnya belum belajar faktorisasi, coba lihat soal ini. Pasti bilang, "Oh, ini apa ini?" Ya, Betul kan, Kak? ya ini seperti bahasa Yunani. It's a Greek language. Maaf, Kak, saya minum air dulu. Chinese, yes. Nah, itu. Itu kenapa makanya saya bilang kita harus belajarnya itu per step. Makanya ada beberapa kemarin yang mau minta gabung, saya bilang tidak bisa gabung dari tengah, nanti kakak dong bingung. Jadi biar saja saya lanjut saja dengan kakak Alon. Supaya kayak apa ya, maksudnya harus ikuti dari awal. Karena kalau tidak ikuti dari awal kayak missing something begitu. Ini terus begini. Kak, ini pertanyaan lagi. Yes. Eh, X kuadrat minus satu faktorisasinya X minus satu kali X plus satu. Ya. Gimana kalau X persamaan kuadratnya X kuadrat plus satu? Faktorisasinya gimana? Itu tidak ada soal seperti itu. Itu kayak beda, beda lagi. Kayak apa ya, matematika itu sudah berpola. Jadi kayak itu kayak soalnya itu sekiranya itu sebenarnya ada gampangnya begitu. Maksudnya kayak apa ya? Ketika x kuadrat plus satu itu pasti per satu itu apa ya? Kita tidak bisa memfaktorkan begitu kecuali akan apa ya? Saya rasa tidak ada yang difaktorisasi seperti itu. Jadi yang dikasihnya itu sekiranya kita cari pasti ada hasil, ada solusinya. I mean, jadi sebenarnya matematika itu asik kakak. Kayak apa ya? Menurut kita kayak berpola begitu dan unik ketika kita tahu polanya. Oh, ini begini-begini. Makanya kita lihat kembali ke soal yang ini, yang saya garis ini. Sebenarnya ini kasih kita clue begini. Karena ketika kita memfaktorisasi berarti oh ini adalah x minus satu. Berarti ini salah satu yang x, nilai x yang pertama ini pasti x minus satu. Tinggal kita mencari x yang sampingnya. Kayak kita dikasih clue begitu. Wow. Jadi itu Berarti poin. misalnya Hmm, kalau kalau dia kasih clue, ya. arti kalau faktorisasi dari persamaan ini bisa saja X minus 10 berarti sebelahnya sudah X plus 10. Ya, betul. Tunggu, ini kita lanjut ke soal baru saja kakak. Wait. Tapi kakak sekarang dapat poinnya? Ya, saya senang dengan poin faktorisasinya. Terus saya senang kalau limit X mendekati satu, Hmm? berarti X-nya langsung saja digantikan dengan satu. Dan Iya, saya suka ketika X mendekati satu itu, misalnya kalau sudah dapat 0,9, dan akhirnya dikasih masuk persamaan X plus satu, hmm, setelah kita dapat dia punya faktorisasi, tinggal jumlahkan saja. iya, That's betul. interesting for me. Ya, itu kayak dikasih di awalnya itu kayak membuat orang menakutkan orang begitu. Tapi sebenarnya kayak asik. Sebenarnya itu game yang menyenangkan. Dia yang menyenangkan, betul. Kayak jangan memikirkan bahwa itu sesuatu yang sulit. Sebenarnya itu it is like it is interesting. Like Iya. there's Setelah kita ngerti matematika itu kayak menyenangkan sebenarnya menyenangkan ya. sekali dan I think I fall in love with mathematics. Sosial, ilmu sosial itu sulit karena kita pikirkan orang pemikiran ini susah. Iya, Kalau betul. matematika dia udah di sana, dia tinggal play aja gamenya. Just Yes, find out. Way. betul, you are right. So funny ya. Sometimes life so funny. Sometimes Seperti yes. yang sosial bilang susah, ternyata itu game. Ternyata yang mereka hadapi itu lebih sulit dari matematika itu sendiri. Iya. Kakak, menurut saya matematika itu adalah materi yang sangat menyenangkan dan semuanya itu sudah ada polanya. Kalau kita mengerti polanya dan kita mengerti the gamesnya, ya clue how to solve it, it's like it is interesting. It's fun. It's funny. I mean like, uh, cuman memang beta sudah menyangkal, beta ada takut juga kalau materi yang berat. But you can do it right now. Ya. Yeah. All right. So, kakak bisa menangkap konsep dari ini. Ya, kalau limit X, ya, beta bisa tangkap lah sejauh ini. Oke. Nah, ini kita masuk ke grafiknya. Itu dia, beta baru mau tanya. Oh, kakak mau tanya tentang itu? Beta langsung, oh ya, lupa, kita ngomong-ngomong angka, ada grafik nih ternyata di sini. Yes, so that's why yesterday we learn about graphic. Karena itu ada kaitannya juga.
Oh, there you go. Yes. So smart of you, teacher. Oh my gosh. Nah, You already prepare your student to face the situation. yeah, because when I learn about like um bagaimana membuat studentnya kita untuk bisa menangkap pembelajaran kita, harus tolongnya dari basic, harus tolongnya dari dasar sebelum dia melanjutkan ke langkah yang sebelumnya supaya dia melihat bahwa matematika itu sulit. Ternyata no. Tidak seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Tapi ketika kita tahu fisiknya kita kuat, dasarnya kita pegang, dia memutar soal bagaimana? Kita akan bisa lihat soal saja tahu. Hmm. Oke. Nah, grafiknya ini oke, saya menuliskan ulang eh, persamaannya kita karena ini berkaitan dengan materi kemarin. Jangan pakai ini, pakai hitam saja. Fx sama dengan x kuadrat kurang satu per x kurang satu. Kita sudah mengakalinya bahwa x kurang satu tadi x Plus satu. ya satu. Nah, sekarang tambah satu. X kurang satu ini sudah sama dengan apa? X minus satu per X minus satu sama dengan satu itu sudah hilang. Yang kita punya sekarang adalah Fx X tambah satu. Nah, ini ingat kita punya persamaan adalah Fx tambah Fx adalah fungsinya adalah X tambah satu. Nah, kemarin kita belajar tentang grafik garis lurus. Ini adalah persamaan linear. Do you remember what is persamaan linear? Ya, sama linear itu selalu pangkat satu. Apanya yang pangkat satu? Oh, variabelnya. Yes, betul. Nah, ini adalah yang menunjukkan bahwa dia persamaan linear adalah X yang ini pangkat satu. Nah, kita mau membuat grafik yang grafik di sini, yang di bagian sini, kenapa dapatnya seperti ini? Kita ingat kembali bentuk umum dari grafik persamaan garis lurus kemarin. Do you remember it? Persamaan garis lurus. Hmm. Bentuknya adalah Fx. hmm, Itu fx ax plus bx plus sorry sorry sorry. Benar nggak? Wait, no 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 no. Fx m hmm, sebentar, mx plus b. yes, Mx plus B. What is M and what is X and what is B? M itu gradien, B itu Hmm, titik tolak sumbu Y. yes. Oke, X. X itu variabel. Ya, Eh, betul. bener X ya? adalah variabelnya. Eh, Oke, kita balik ke persamaan ya, yang persamaan soal dari kita yang tadi ini. Kita sudah dapat Fx sama dengan X tambah satu. Nah, dari persamaan ini, mana gradiennya? gradiennya X. Gradien dari ini adalah koefisiennya. Ingat, gradien adalah koefisien. Oke, satu. Yes, ingat. Iya, betul. Jadi gradien itu sama dengan koefisien dari satu variabel. Oh, gradien itu koefisien. My goodness. Harus tulis. Ya, write down it. Remember it, gradien sama dengan koefisien. Keren juga ya kalau tahu istilah koefisien. Kayak cerdas gitu. Makanya saya kasih di awal, paling awal. Karena itu dia akan Dia muncul terus. muncul terus. Makanya kalau seandainya kita belum belajar tentang aljabar di awal, dan saya sebut bilang koefisien. Aduh, ini kita harus balik lagi. Aduh, ini koefisiennya ini. Makanya saya kasih di awal, supaya kakak ingat terus. Nah, ini gradien, gradien sama dengan koefisien. Nah, kita punya dari fx ini gradiennya adalah satu. Nah, bagaimana dengan titik potongnya? Titik potong di sumbu y-nya dari soal ini. Oh, satu. Betul, satu.
Nah, kemarin kita mau mencari apa ya, titik potong kemiringan dari suatu garis, persamaan garis lurus harus melewati dua titik. Pertama, titik A itu kita sudah tahu bahwa nilai Y yang ini, B adalah B yang ini adalah titik potong di sumbu Y. Nah, Kalau berarti titik, hitung X, Y berarti 0,1. yes, betul. Do Ya. you Dan titik B-nya itu harus sumbu X berarti dia harus satu X, Y berarti 1,0. bukan bukan harus, jangan lihat bilang 1,0, tapi ini ketika X sama dengan nol, kita harus ganti lagi ketika Y-nya sama dengan nol. Jangan X-nya yang di depan yang ini tidak harus selamanya satu, Kak. Jadi Ya, ingat saja Y-nya ya, yang ya. sama dengan nol. Balik ke persamaan, coba. Nah, itu X. Oh ya, oke, oke, oke. Berarti kita harus hitung Y-nya. Ya, betul. Uh, Y-nya sama dengan nol berarti Y sama dengan 0. yes. Nah, berarti kita harus hitung Y sekarang. em, em, X plus satu kita bikin persamaan. X Ya, plus satu sama dengan 0. ya, yes, Right? Kita yes. harus bikin persamaan itu dulu. X plus satu sama dengan 0. Nah, X plus satu sama dengan Y. Correct? Ya, ya, betul. X plus satu sama dengan Y. Tapi Y-nya ini kita sudah ganti dengan nol. Supaya untuk, kan kita sudah yang titik A ini, ketika X sama dengan nol berarti Y-nya sama dengan satu. Nah, yang titik kedua itu kita harus samakan bahwa Y sama dengan nol, berarti Y sama dengan nol, ini kita balik ke persamaannya. Kalau Y-nya sama dengan nol berarti X-nya sama dengan berapa? X sama dengan 1/0. 0/1. Eh, Dia tidak berkaitan dengan per, karena ini dia bukan kali. iya. 1 kurang 0. 0 kurang 1. Sorry, beta beta agak rada bingung. Tunggu, tunggu, tunggu. Beta kemarin tahu ini barang. Oke, tapi gini, eh, Y, Fx, ini saya write down new one. Fx ini sama dengan Y. Nah, kita persamaan berarti Y sama dengan X tambah satu. Oke. Nah, yang titik kedua kita harus mencari bahwa nilai Y-nya sama dengan satu. Berarti nilai Y ini sama dengan nol, berarti X-nya berapa? Oke, tambah satu. Nah, kita mau mencari nilai X. Berarti kakak bisa lanjutkan? Iya, berarti X sama dengan 1 kurang 0, kakak. Eh, hmm? X sama dengan, ini kan tambah, berarti dipindah. Jadi, 0 kurang 1. ya, X sama dengan 0 kurang 1 tidak terdefinisi. minus satu. Really? Ya, ini coba kakak lihat ya. Ini ada garis bilangan nih. Titik nolnya di sini. Ke kanan, angka-angkanya selalu positif. Ini satu, ini dua, ini tiga, dan seterusnya. Saya pasti panah di sini karena angkanya masih berkelanjutan. Nol di bagian kirinya, negatif satu, negatif dua, negatif tiga, dan seterusnya. Nah, ini misalkan kakak berdiri di titik nol ini. Dia kurang satu, berarti kakak harus mundur satu langkah ke kiri karena dia kurang satu. Berarti nol kurang satu sama dengan minus satu. Atau kalau kakak berdiri di 0,0 ini, saya bilang satu langkah ke kanan, berarti kakak ke kanan, dia makanya positif satu. Yes. Kak Stefni, beta mengkali terkecoh sama pembagian. Makanya tidak terdefinisi. Oke, oke. Do you get the point right now? Ya, jadi X sama dengan -1. Ya, X sama dengan minus, wait, X sama dengan minus satu. Oke, sekarang kita lihat yang titik pertama. 0,1 sama dengan 0,1, artinya X-nya 0, Y-nya satu. Makanya dia di sini, garisnya melewati sini. Mhm. Titik kedua adalah minus satu, B.
Berarti X-nya yang minus satu, X-nya bagian sini, minus satunya dia di arah sini. Y-nya Y-nya 0. adalah nol. Berarti dia titik-titiknya di sini. Ya. Nah, terus kita lihat soalnya kita. Soalnya kita dia bilang, ketika X menuju satu, Fx sama dengan 2. Nah, dia bilang, kalau X-nya sama dengan satu, kita ganti. Oke, wait. Ketika X-nya sama dengan satu berarti dia di sini. Tapi ketika X-nya sama dengan satu, nilainya berapa? X sama dengan satu. X sama dengan satu. Nilai Y-nya adalah. Pakai persamaan X plus satu ya? Ya, betul. Oh, oke. Hmm, Y sama dengan X tambah satu. Nah, ini dia bilang Y sama dengan nilai X-nya kita sudah ketahui. Nilai X-nya sama dengan satu. Kita ganti saja X-nya sama dengan satu berarti dua. 2. Oke, berarti ketika nilai X-nya sama dengan satu, berarti yang bagian sini X-nya sama dengan satu dan Y-nya sama dengan 2. Ini satu 2. Makanya di sini. Dan bisa lanjut juga kalau X Ya, sama dua, akhirnya dia naik ke atas lagi tiga. betul. Kita mau ganti dengan X-nya sama dengan berapa saja, tinggal kita mensubstitusikan nilai X dan kita cari. X-nya sama dengan 5 berarti Y-nya sama dengan X sama dengan tiga, berarti Y sama dengan empat. betul. Nah, tapi kan yang ditanya di sini adalah X menuju satu. Nah, makanya kita di sini kita kasih gas satu garis bulat, satu garis begini tapi bolong. Di grafiknya itu dia bolong, dia tidak penuh begini. Wait. Dia tidak penuh seperti ini, dia tidak penuh seperti ini, tapi dia bolong. Garis ini yang kakak lihat kalau di gambar ini, dia ada titik bolong di tengah, artinya itu tidak terdefinisi. Jadi kalau kita diminta, soalnya diminta untuk menggambarkan grafik, berarti harus yang di tengah sini kasih apa ya bolong begitu. Nah ini. Jadi kayak menggambar untuk titik bulat itu juga ada maknanya, Kak. Oh my gosh. Jadi kita sudah tahu bahwa itu tidak terdefinisi maksudnya. Tidak terdefinisi karena kita apa namanya kita mensubstitusikan angka secara langsung ke yang persamaan ini. Tadi dapatnya nol per nol di X menuju satu. Makanya ketika kita mensubstitusikan ke X menuju satu, ini ketika X sama dengan satu berarti Y-nya sama dengan 2. Dan kita bulatkan di sini garis lurus yang melewati titik itu dia bolong. Artinya itu nilai X-nya itu tidak terdefinisi di bagian situ. Dia tidak terdefinisi di satu, tapi dia bisa mendekati dengan 0,9 atau 1,1. 1,1 pun juga bolong ya. No, 1,1 tidak bolong. Ini 1,1 ini dia di bagian sini. Jadi dia tidak bolong. Jadi eh oh ya bolong, betul. Sorry. Semuanya bolong selain yang satu ini. Tidak dia tidak bolong, artinya kita Iya. kasih bulat ini, artinya dia tidak terdefinisi. Tapi selain itu, semua angka itu terdefinisi karena dia mendekati angka satu ini. Do you have any question? Yang mendekati satu tidak terdefinisi, Kak. Yang mendekati yang Yang mendekati yang mendekati satu selalu bolong. no nilai yang pas di satu, Oh, ya. yang Itu pas di tidak satu. bolong. Ya, ketika kita mengganti nilai x-nya dengan satu, itu yang tidak Yang kasih bolong di tengah karena dia tidak terdefinisi. Tapi selain itu kita kasih bolong karena itu terdefinisi. Nilai x-nya di berapa saja. Di kita mau oh, kasih Kak Sevni. Kak yes. Sevni baru membaliknya. Kayak yang ditangkap adalah Mm. berarti yang bolong itu yang terdefinisi. Yes, betul. Yang bolong itu adalah yang terdefinisi. Oke. Yang tidak terdefinisi itu yang tidak bolong, yang penuh, Yes, betul. kelihatan penuh. Yes. Oke. Do you have any question? Hmm.
Kalau kita cari secara langsung tadi yang limit dari persamaan x kuadrat minus satu plus x minus satu, ketika x mendekati satu itu sama dengan nol per nol. Tidak Iya, terdefinisi ya. iya betul. Oke. Jadi ketika soalnya akan banyak, ke depannya kita akan belajar tentang teoremanya akan sangat banyak. Cuma saya buka ini saja. Ketika kita di pecahan dan mensubstitusikan angkanya secara langsung dan nol per nol itu artinya kita harus faktorkan. Karena secara ini nilainya itu tidak terdefinisi di angka itu. Makanya kita harus mencari angka lain yang mendekati, baik itu di bagian kiri dan di bagian kanannya. So, do you have any question? Wow, kayaknya kita perlu tambahan soal deh. Ya, ada soal Maksudnya, ada. oke. I already prepared the question. Alright. So, Oh my goodness. yeah, here's the question. Do you wanna try? Sambil saya hapus ini kakak coba. Hold on. Okay. Alright. So, limit dari persamaan x kuadrat minus 9 plus x minus 3 dari ketika x mendekati 3. Yes. Kalau kita cari langsung, ini seperti 3 kali 3 9 kurang 9 nol. Jadi 3 kurang ini juga nol per nol. Sama seperti Yes. tadi. Berarti harus faktorisasi. Kita faktorisasi berarti x kuadrat minus 9 sama dengan x minus 9 dikali x plus 9 per x minus 3. Sorry. Sorry, may you repeat again? Ya, saya faktorisasi lagi Kak ya. Yes. Berarti faktorisasi dari x kuadrat minus 9 sama dengan x minus 9 um, Hmm. x minus 9 dikali x plus 9 per X minus x 9. Hmm. x plus 9 per x minus 3. Oh, I think so, ya. Yeah. Oke, coba kita buktikan apakah X minus 9 seperti yang tadi kakak bilang dan X tambah 9 apakah betul dia dapat X kuadrat minus 9? Hmm. X kuadrat, X kali X kuadrat. Adik silent please sayang. I'm studying. Okay, thank you. Thank you sayang. X kuadrat plus 9x Yes. um, minus 9x plus 9 kali 9 81. Minus 81. I think minus that one, Kak Sefni. Which one? Minus 9 Oh, yang kali ini. plus 9 minus 81. Terus Ya. Jadi x kuadrat plus 9x minus 9x itu nol, jadi minus 81. sama apakah sama? Tidak sama, Kak. Berarti faktorisasinya kita Tidak lihat. benar. Yang salah ya. Ya. Ingat clue-nya? Oh ya, 9 itu kan bisa cari faktorisasinya. 9 kan 3 kali 3. Ya. Jadi x minus 3, x plus 3. Betul kok? Kita coba ya. Coba. So, X, what did you say, sorry? x minus 3 and x plus 3. So, x kuadrat minus 3x uh, plus, wait, what? X kuadrat minus 3x plus 3x minus 3. So, x kuadrat plus 3 minus 3. Oh, kok ini minus 3 sih? Hmm? Ah, no, it's not the same. I think it is same. Coba ya. Okay. Oh, yeah, you're right. It's minus 9 here. My goodness, I made mistake here. Ya, minus 9. Minus 3.
Mhm. So, x squared. Check this one is really. Hold on. X minus 3, x minus 3, x plus 3 per x minus 3. So, really? Oke, mau bareng? Kak, iya Kak, ini kalau x minus 3, x plus 3 per x minus 3, x minus 3 per x minus 3 itu sudah satu. Iya, betul. You're right. Berarti ini habis. Iya, jadi x plus Sisanya? 3 deh. Yes. X menuju 3, X tambah 3. Tinggal mencari nilai limitnya ketika X menuju 3. Mendekati 3, ganti nilai X-nya dengan 3. Itu berarti, apa lagi nih cara? Jadi kalau x mendekati 3, berarti 3 tambah 3, Yes, 9. 9. Sesimpel itu. Oke, oke. Ya. Itu hasilnya. Ketika kita mau mensubstitusikan, ini hasilnya akan 0 per 0. Untuk mau mensubstitusikan langsung ke persamaan awalnya ini. Berarti, eh ketika X sama X menuju 3 dengan fungsi X kuadrat minus 9 per X minus 3 ketika di X sama dengan 9 itu tidak terdefinisi. Halo, Kak? Halo? Halo, Kak? Sorry, sorry. Tadi ada gangguan koneksi. It's okay, no problem. Alright, so, So, oke. Kak, Kak, tadi beta pertanyaannya adalah berarti x minus 9 sama x plus 9 itu salah. yang mana? Yang di atas, persamaan faktorisasi di atas, ya? Iya, itu salah. Seharusnya itu kan kakek
memberikan pendapat, jadi saya menuliskan saja dulu biar kita buktikan. Oh, iya. Dan akhirnya saya ganti ke 3 karena saya pikir akar dari 9 itu 3 kali 3. Betul. Oh. Dan akhirnya jawaban yang benar adalah 3. Yes. Maksudnya Ya, faktorisasinya 3. Oh my gosh. Kayak tadi tuh yang kalau kakak Save dibikin banai satu, itu bikin satu. Karena memang satu kali satu, satu. iya, Akar kuadrat dari satu adalah satu. iya. Oh my goodness. Ya, ya. Oke, oke. Got it. Iya. Sorry, kita belajar di persamaan kuadrat waktu itu kan ada tiga metode tuh. Yang pertama itu pemfaktoran, kedua itu dengan rumus kuadrat, ya rumus ABC, rumus kuadrat ABC. Terus yang ketiga itu melengkapi kuadrat. Nah ini sebenarnya soal begini nih masuk di soal melengkapi kuadrat. Sorry, waktu itu kakak bilang mau belajar, saya bilang oh jangan. Tapi ternyata sebenarnya ada manfaatnya juga di sini. Saya baru realize it. I just realize it. Jadi bisa tolong terangkan kok melengkapi kuadrat apa kuadrat mana yang dilengkapi? Apa ya, melengkapi kode itu kayak kuadrat sempurna begitu. Contoh yang seperti awal tadi. Faktorisasi itu kayak uh, x kuadrat minus 1, x kuadrat minus 9, x kuadrat minus 14, x kuadrat minus 25, x kuadrat minus ya. 36, 49, 36, Yes. 81, pokoknya pokoknya sesuatu yang dia bisa langsung dapat hasil kuadratnya angka bulat. Yes, betul. Kayak satu kali satu sama dengan atau oh ya x kuadrat minus 4. Jadi itu dia pasti x Dua. kurang satu ditambah yang sekawannya dengan satu satu pasti dia mainnya satu. X kali satu x kurang satu dikali x tambah dua. Nah begitupun juga dengan yang ini. X kurang x kuadrat kurang 9 sama dengan x kurang 3 dikali x tambah 3. Nah yang Hmm. bagian keempat ini. X Hmm. kurang 4 dikali X tambah 4. Yang Hmm. bagian ini. X kurang 5 dikali X tambah 5. Begitupun juga dengan ini. X kurang 7 dikali X tambah 7. Jadi kayak matematika itu pola, Hmm. berpola. If you learn about that. Hmm. Hmm. Oke, oke, melengkapi kuadrat. That's cool. Also, oh, wait. Bagaimana? Oh ya, oke. So, may we continue again? Yes, please. Thank you. Nah, ini adalah limit hasil fungsi dari limit x kuadrat kurang 9 per x kurang 3 ketika x menuju 3. Itu hasilnya adalah 9. Karena kalau kita mau mensubstitusikan langsung, itu 0 per 0. Nah, ketika kita masuk ke grafik, berarti ketika x menuju 3 hasilnya ada 9. Ketika y mendekat X, Y-nya di 9 berarti hasilnya itu tidak terdefinisi. Berarti kita kasih lubangnya itu kayak tidak full begitu seperti yang soal pertama itu. Mau coba grafiknya? Yes. Nah, grafiknya itu kita harus mengingat kembali adalah bentuk umum dari grafik garis lurus. Do you remember persama bentuk umumnya? Saya tulis di bagian kanannya ini. Oh, persamaan grafik garis lurus itu, oh, garis lurus itu, oh, fx ax kuadrat plus bx plus c. No, itu persamaan kuadrat. Oh, Persamaan garis wow. lurus. Oh, MX tambah. oh, x plus b. Yes. Oh, itu persamaan garis lurus ya namanya ya. Ya, persamaan garis lurus itu persamaan apa ya? Grafik garis lurus. Nanti grafiknya itu kayak linear begitu, persamaan linear. Ini, kalau dalam menulis limit yang diingat adalah itu. Oke, Ini adalah saya bentuk tahu umumnya. lurus berarti grafik garis lurus. Oke, oke, Ya, itu persamaannya fx mx plus b. yes. Oke. Do you remember what is M, what is X, and what is B? Oh, B is 3.
Ya, B3, what is B? Maksudnya kayak di... Agak garis potong sumbu Y. Yes, betul. Kalau M ini, M itu satu. ya, M itu satu, betul. Gradiennya. Gradiennya sama dengan koefisiennya ya, ingat itu. Ini Oke. adalah rumus dasar untuk kita menggambar grafiknya. Kalau tahu ini akan gampang masuk ke grafiknya. Oke, di dalam untuk mencari titik potong kemiringannya, kita harus menuliskan titik potong. Ada dua titik potong. Yang pertama adalah titik A. Titik A adalah kita sudah mengetahui bahwa nilai Y-nya sama dengan 3. Berarti nilai Y-nya sama dengan 3, nolnya, X-nya sama dengan 0. Titik yang kedua adalah ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika Y-nya sama dengan 0, nilai X-nya berapa dari persamaan ini? Y sama dengan X tambah 3. Kalau X-nya sama dengan Y-nya sama dengan 0, berarti nilai X-nya Eh, sin X plus 3. Berarti X sama dengan minus 3. yes, betul, minus 3. Nah, ini dia bilang, kita cari memang yang titik ketiganya. Titik ketiganya yang adalah ketika X-nya sama dengan 3. Ketika X-nya sama dengan 3, berarti nilai Y-nya berapa? 6. Karena karena X sama dengan 3 kan X tambah B. B-nya titik sentuh 3. Betul. Sumbu Y. You're right. Oh, Oh, wow. sorry. What happened with my iPad? Nah, oke, sorry. Nah, ini kita sudah mendapat titiknya. Kita sudah dapat titiknya, tinggal kita masuk, kita menggambar grafiknya. Kalau kita sudah dapat titiknya, grafiknya gampang. Tinggal kita menulis gambar grafik, wait, pakai titik hitam. Tinggal kita gambar grafik, ada koordinat kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y, titik potongnya di, ya, pusatnya di nol ini. Kemudian kita menuliskan ini ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Oke, kita lihat yang titik A. Titik A ini X-nya sama dengan nol. Mhm. Berarti X-nya sama dengan nol ini Y-nya sama dengan 3, 1, 2, 3. Berarti titiknya di sini. Ya, Dia penuh. ya. Terus, yang bagian titik B-nya, X sama dengan minus Minus 3. 3. Minus 3-nya di sini. Minus 3, X-nya sama dengan minus 3, Y-nya sama dengan nol. Berarti dia di sini. Ya, that's. Oke? Then Ya. the next one, titik Hmm? C, Yes. uh, sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 6. Ya, sumbu X-nya 3, berarti X-nya 3, ini 1, ini 2, ini 3. Yes, sumbunya 6, Satu, jadi dua, atas. tiga, enam. Ini. Nah, ini. Nah, ininya yang tidak penuh. Kolom di Oh, tengah, artinya yang berarti tidak terdefinisinya di bagian sini. Kita menarik satu garis lurus. Kak Sefni, kenapa sampai Kak Sefni otomatis tahu bahwa 6 itu tidak terdefinisi? Yang di bagian sini, karena dari soalnya. Wait. Yang sini tidak terdefinisi. Karena kita mencari dari ketika X menuju tiganya. Oh. Coba kalau X menuju 4 tetap tidak terdefinisi juga. X menuju 4. X. Berarti itu 7 dong, ya. Karena X menuju 4 berarti Ya, kita ketika X menuju 4 tinggal kita, ya betul. It depend on the question. jadi itu tetap tidak terdefinisi karena memang ini rumus limit. Iya, dia tidak terdefinisi ketika kita lihat yang kita harus mensubstitusikan nilai yang di bagian awalnya ini, dia harus dapat sesuatu yang dibagi dengan nol, sesuatu yang per nol. Ah, Kalau kita mensubstitusikan di awal ini bahwa dia per nol, sesuatu yang per nol, itu berarti di titik itu dia tidak akan terdefinisi. Makanya kita mencari titik lain yang mendekati. Makanya dikatakan limit. oke, oke, oke. Nah, Makanya jadi itulah pasti kalau
limit pasti tidak terdefinisi. No, limit bukan tidak, iya betul, dia tidak terdefinisi di titik yang pas itu. Makanya kita mendekati satu angka yang mendekati di angka itu. Do you get the point? Berarti untuk grafik dari Hmm? berarti kalau grafik dari limit ini selalu tidak terdefinisi. Ah, ya tidak terdefinisi, cuma di satu titik saja nilai X-nya. Kalau tidak saja. Ya, satu titik Aha. saja. Satu titik yang di ini, ya seperti Ini soal yang tadi awalnya ini, di X menuju 3 ini. ya. Oke, kayak misalnya kayak sekarang kita dapat poin titik A, titik B, nah C selalu tidak terdefinisi itu yang saya pikir begitu, Kak. Iya, kita nilai C-nya itu kita lihat dari bukan kalau misalnya kita ambil titik 4, dia pasti ada definisi tergantung tergantung X mendekati berapa di equation-nya. Oh, Coba sekarang kalau kita tadi kita punya persamaan adalah X tambah 3. Bagaimana ketika X-nya sama dengan 4 berarti Y-nya berapa? Y-nya 7. Y-nya 7. X-nya sama dengan 4 ini ya, ini 4 di sini, berarti Y-nya 7 di sini. Yes. Di sini dia terdefinisi, dia bolongnya penuh. Oh, Kak. Oh, terdefinisi. Yang tidak terdefinisi ini di soal yang ini saja, Kak. Yang awalnya X menuju 3 ini. X-nya pas 3 ini dia tidak terdefinisi. Karena dapat 0/0. Iya, betul. You're right. Sekarang problemnya gimana Kak Sefni tahu bahwa pas kita pakai 4 dia dapat 0/0 berarti kita hitung lagi ya. Ini tahunnya ini kita balik ke questionnya. Jadi kayak questionnya itu X menuju 3. Dia kan baliknya ini cuman ini saja. Yang Hmm. apa, tak tentu ya. Apa ya, tak terdefinisi. Sesuatu yang kita substitusikan langsung hasilnya itu dia sesuai yang bagi nol. Itu dia pasti tidak terdefinisi. Makanya kita mencari angka lain yang mendekati. Do you Hmm. get the point? Hmm. Hmm. Atau tambah? Yes, ya beta hanya pikir gini, kok Kak Sevi langsung tahu gitu loh, pas betanya bilang, ah udah kita ganti 4 misalnya. Kak Sevi langsung tahu terdefinisi gitu loh. Ya, kok bisa cepet Ih, banget Kak Sevi tahu gitu. Tergantung soal. ya, soal Nah, pertama sekarang tadi kalau, ini. Ini yang tadi di awalnya kita, oh ini gambarnya terlalu banyak. Oh, sorry. Ini. Soal pertama kita, hmm, kakak coba back to the first question and you can see again. harus cas laptop sebentar. Siap-siap, Kak. Oke, I'm here. Oke, Tahu. kakak bisa lihat yang screen-nya. Ya, saya bisa lihat. Nah, ini semua yang tidak terdefinisi cuma di titik X menuju satunya, yang bagian sini. Ketika X-nya satu, maka nilai Y-nya tadi dia sama dengan 2. Berarti cuma titik ini saja yang tidak terdefinisi. Sisanya itu dia terdefinisi. Seperti ini. Dia mau 2,1, koma, koma, di belakang berapapun itu bisa. Hmm, oke. Oh, wait. May we continue? Yes, please. Oh, yes. This is number 2. Jadi ini limit limit dari persamaan kuadrat x kuadrat minus 4 per x minus 2 ketika x mendekati 2. Berarti ini kita cari
melengkapi kuadrat nih dulu. Kita jadi faktorisasi. Ya, So, ini X minus 2 kali X plus 2 per ya, X minus 2. Jadi ini sama dengan fx ya benar ya tadi ya? limit. Mm-mm. Oh ya, limit X, X mendekati 2 sama dengan X plus 2. Mm-mm. X plus 2. Jadi itu kita tahu bahwa Y sama dengan X plus 2. Yes, betul. Kan kita sudah Hmm. coret-coret tadi. Jadi Ya. X tambah 2. Tinggal substitusikan. Mhm. Ketika X menuju 2 hasilnya, X menuju 2 berarti X menuju 2 berarti 2 tambah 2 4. yes. Sesimpel itu kakak. Nah, ketika kita menggambarkan, kalau dia tanya untuk menggambarkan grafik, baru yang di titik. Ketika X menuju 4, maka Y-nya, Y-nya itu sama dengan X plus 2. Berarti ya, Y-nya ini berapa? satu, X ini satu diambil koefisiennya. Berarti Y sama dengan hmm? Oke, 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 oke. Dikejar kemana, Sun? Oke. Nah, kita lihat satu, ingat ya. Ingat persamaan linear grafiknya itu adalah fx sama dengan mx tambah b. Ah, itu dia. Mx tambah Kenapa b. Hmm. Jadi koefisien B-nya itu Y-nya itu adalah cari Y mana nih? Oh, Y-nya minus berapa? 2. Y Oh, sama dengan minus 2 karena Y sama dengan ini Y sama dengan X plus 2 berarti Y sama dengan titik pertama, iya. Oke, kita lihat soal ini. Gradiennya berapa dari persamaan ini? satu. Oke, gradiennya satu. Yang B-nya apa? B di sininya apa? Yang mana? B-nya itu 2. Oke, B-nya itu dua. Berarti B itu nilai apa tadi? B itu titik potong sumbu Y. Ya. Kalau titik pitung sumbu Y berarti ini dua, X-nya nol. Titik B. Titik B itu kita harus cari nilai Y-nya sama dengan nol. Bagaimana ketika nilai Y-nya sama dengan nol berarti nilai X-nya berapa? Nilai kenapa saya harus oke A itu 0,2 B itu um, 1 plus 2 ya sama dengan 1 plus 2 3 kan 1 plus 2 3 ya kenapa Eh, saya bisa lupa nilai maaf ya X-nya Y sama dengan X tambah 2. Nah, ini ketika nilai Y-nya nol berarti X-nya berapa? ya ini ah minus 2 Yes, minus 2. Kita mencari yang titik ketiganya lagi. Yang akan bolong, yang tidak terdefinisinya itu. Yang kita akan kasih eh, lubang di tengah. Nah, ini adalah ketika X menuju 2. Nah, ketika X menuju 2, Y-nya berapa? um, Y-nya berapa? Ini 2, 2. 1 tambah 2 4 Oke. Berarti hmm, Y-nya 2, sorry, X-nya 2, Y-nya 4 4. oke. Sekarang tinggal ini kalau kita sudah mencari titik-titiknya, tinggal kita gampang untuk kita masuk ke sini. Mhm. Dan C-nya tidak terdefinisi ya. Yes, yang di bagian C-nya ini adalah tidak terdefinisinya. Ketika X menuju 2, ketika X sama dengan 2. Itu. Sudah dapat bayangan nggak? Yes, ya tadi Mm-mm. ya.
Dan saya perlu contoh satu soal lagi. Menurut saya kerja lagi sana tadi dia harus cari dia punya susunan itu. Terus. Ya, oke, kita lihat yang pertama ya. Ketika X-nya sama dengan nol berarti Y-nya sama dengan 2 di sini. Terus, ketika X-nya sama dengan negatif 2, Y-nya sama dengan nol di sini. Mhm, ya, nggak tarik garis juga 2,4. Yes. Ini satu, Dua. dua, tiga, empat. Keempatnya di sini berarti. Nah, ini yang tidak terdefinisi ketika X sama dengan 2. Yang Y-nya sama dengan 4, ini yang tidak terdefinisi. Karena ini tadi dari sini. Nih. Mhm. Oke, kayaknya Be perlu langsung tinggal garis terus untuk dia punya grafik. Kak, kayaknya Be perlu satu soal lagi Be coba kerja sendiri kan. Karena ternyata ada persamaan itu juga dari situ, Oke. dari situ. Ini soal berikutnya. Ambil saya hapus. Oke. Oh, itu ya. Saya baca ya. Ya, Limit li- X limit pangkat. Hmm? limit x kuadrat plus 3x plus 2 per x plus 1 ketika x mendekati min 1. Ya, that's it. Wah, keren nih pakai minus ya mendekatinya. Jadi coba lihat ya. Ya, Ini coba. udah 3 angka lagi di atasnya luar biasa. Tiga Pertama, x yes. Substitusikan dulu. substitusi. Hmm. Oke, x mendekati minus 1. Substitusi. Kenapa substitusi? Ini 3 angka begini lagi nih. Eh, what do you mean by substitusi? Oke, ini kayaknya berat nih. Ini kalau tadi kita pikir di angka seperti sebelumnya. Ini 3 angka di atas ini kayak jadi perlu ingat nih. Langkah pertama adalah mensubstitusikan nilai X-nya ini ketika negatif satu. Oh, oke. X Alright. ada semua dengan negatif satu. Oke. Negatif, negatif 1 kuadrat plus min 3. 3 kali min 1 kan min 3. Plus 2. Plus minus 1 tambah 1 itu nol. Ya. Itu nol. Berarti minus 1 kali 1. Minus 1 kali minus 1. Itu 1. 1 min 3 plus 2. Itu minus 2 plus 2. Nol per nol. Berarti memang nol per nol. Nol benar berarti tak terdefinisi di X sama Definisi. dengan negatif satu. Yes. Nah, Berarti sekarang kita harus mengakilinya adalah faktorisasi. ya, sekarang faktorisasi dari ini yang kita lihat lagi. Yes. Jadi, Do you remember that? well, I have to open again my notes. Ya, keep going. My gosh. Kelemahan saya adalah ketika Kak Sef nih sebagai materi, saya tidak lihat lagi. Kayaknya jadi Hmm. pelajaran ya, supaya harus lihat lagi. Bisa. Sebelum masuk kelas dengan Kak Sef nih, saya harus lihat lagi supaya jangan kebingungan seperti ini. Iya, karena materinya itu berkelanjutan. Makanya di awal itu saya bilang itu kayak bagaikan tangga ya. Tidak kita Ya, bisa tidak lompat sampai ke tanggal 9 tanpa melewati satu 2 3 sampai 8. nah, ya. And it is still related each other. Oke, Kak Sef nih, Okay, may I give you the clue? saya menyerah Kak Sef nih. Saya lupa. Oke. Fix. Nah, faktorisasinya adalah memikirkan dua angka yang jika dikali adalah 2 dan dijumlahkan adalah 3. Jika dikali
Jadi adalah plus 2 dan dijumlahkan. Oh my God, sekali. Itu ya em, min satu min dua. Dikali dikali jadi sama dengan 2 ditambah sama dengan positif 3. Positif-positif semua berarti dia tidak sangkut paut dengan negatif. hmm, dikali berarti satu kali dua. Oke, 1 kali 2. Ya, satu kali dua dua, satu tambah dua tiga. Oke, berarti ini dia sudah kasih clue di bawah nih. X tambah 1. Oh, di penyebutnya itu sudah kasih clue ya? Iya, penyebutnya sudah kasih clue. Berarti kan tadi 1 dan 3 kan? 1 dan 2 kan? Berarti salah satunya adalah X tambah 1. Salah satunya berarti X. Tadi 1 dan? Wah, X tambah dua. Iya, 1 dan 2. Coba kakak kali kembali, buktikan kembali apakah X tambah 1 dan dikali dengan X tambah 2, apakah betul tidak dapat X kuadrat tambah 3X tambah 2? Em, X plus satu, X tambah satu. Ya, coba. X kuadrat, satu kali X, ini satu tambah X, satu kali, em, satu X kali ini X kuadrat, satu X, what? X kuadrat, X tambah dua X, tambah X, tambah tiga. Satu kali dua, dua. Oke. Dua X. Hmm. Oh ya, X kuadrat tambah tiga X tambah dua. Ya, betul, itu sama. Nah itu. Ya, Ini berkaitan dengan, triknya itu berkaitan dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu ada yang bagian belakang dan ada nilai tengahnya. Nilai tengah itu yang dijumlahkan, yang bagian belakang itu yang dikalikan. Dua angka yang dikalikan adalah bagian belakang, kemudian dua angka yang jika dijumlahkan adalah nilai tengah dari persamaan itu. oke. Oh, itu agak panjang sih, Kak. Panjang ya. Terus untuk limit ketika dia di pecahan begitu itu dia sudah kasih clue. Yang pecahannya itu pasti X tambah 1 yang dikalikan dengan satu angka. X dikali tambah satu angkanya itu. Dia sudah kasih clue di bawah. Di penyebutnya. Ya, di penyebutnya. Oke. Berarti Hmm. X tambah satu dikali X tambah 2 itu X tambah satunya coret-coret ya. Karena dibagi dengan yang bagian bawah itu kan 1. Ya. Berarti Susah, Kak, saya berhenti, kita coba kita lanjut ya di situ ya. coba kakak lanjut lagi. Jadi, kalau sudah berarti L min satu, X mendekati min satu, X tambah dua, X tambah dua, berarti, where is it, Lord? C, C, C. Oke, sudah berarti X sama, dan sekarang kita cari titik A untuk grafik. Aduh, kenapa? Jadi bingung lagi gue. Kalau beta lihat contoh tadi, beta seharusnya beta screenshot tadi ya. Ini masih di bagian kanan ini masih ada. Ya, cari fx, mx tambah beli. Iya, Kak. Aduh, mx plus b. Jadi fx itu um, x plus 2. Berarti itu um, titik A itu x-nya berapa? Ayo, x-nya itu satu tambah 2 3.
nol koma sumbu Y. Mana sumbu Y? Sumbu Y-nya 2. Berarti 0,2. 0,2 Ah, di atas tuh so ada. B sama dengan sekarang B itu kan MX Y kan 2. X-nya X-nya berapa? X, oke. So, kalau titik C, kalau X mendekati 1, min satu, itu berarti 2, berarti 1 tambah. Kak, beda apa titik A 0,2, titik mm-mm. B min 2. Yes. Nah, titik 1 ini yang beta pikir X-nya itu mendekati 1, jadi min 1. Mendekati min 1 berarti X-nya itu min 1,3. Eh, 3 karena, bukan 3 sih. Karena, oh, tiga. min 1 plus 2 min 1 sih. Min Kayak satu min- tambah dua. Kenapa min 1 tambah 2, Kak? Oh, ada X-nya min 1 ya. Oke, min 1 tambah 2 1. Min satu tambah dua. Min satu tambah dua itu sama dengan dua kurang satu. Ya, 1. Berarti titik C-nya adalah Min 1,1. yes. Min 1,1. Tinggal sudah dapat ini, tinggal gambar saja. Gambar saja grafiknya, cari nilai X-nya. Ya, ini yang nilai A dan B ini sama. Tinggal yang perubahannya ini adalah di titik C-nya. Ketika Y-nya sama dengan negatif satu dan ketika X-nya sama dengan satu. Berarti dia di bagian bawah. Oke. Itu. Oke, Kak Stefni, Yes. em, beta lagi 20 menit ada ibadah di sini. Ya, Em, beta minta satu nomor, terus beta coba kerja, nanti beta foto kirim ke Kak Stefni ya. boleh, boleh. Oke. Hmm, this is the next question. Ini, ini. Wow, this is it. A lot. So, limit X minus 4 minus 5X plus 4 per X. Oh, dia sudah clue X minus 4 di sana. Yeay! Ya, betul. Sudah ada clue-nya. Ya, jadi berapa yang dijumlahkan sama dengan, dikali sama dengan 4, dijumlahkan sama dengan minus 5. Ya, Realisasinya. Okay. I will do it. I will take a picture and send it to you, okay? oke. When I finish it. When I do that. When I finish that. Ya. So, kita masih punya satu subtema lagi sih, apanya? Masih punya satu sub sih, namanya limit kiri dan limit kanan. Ya, dan tak terasa itu mau 2 jam loh kita. Mungkin karena tadi ada masalah koneksi, tapi tidak terlalu lama sih itu. Tapi memang kita 1 jam itu kurang ya. Ya, memang butuh waktu sih untuk bisa menyerap Paham. itu. Cool. Saya lanjut sebentar saya, Kak.
untuk kakak. Oke, ya. Nah, ini nanti kalau kakak lihat saja di materinya nanti saya akan upload di drive-nya. Ini ketika kita mencari limit kiri dan limit kanan, ada ya limit kiri dan ada limit kanan, kita tinggal mensubstitusikan nilai X. Yang ditanya ini nilai X menuju satu, kita mensubstitusikan. Kalau yang buat fungsi pertama ini ketika kita substitusikan dan sama dengan yang limit kiri dan limit kanannya, berarti nilai limitnya ada. Tapi ketika kita mensubstitusikan dan limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti itu tidak ada nilai limitnya. Oke. Oke, saya coba jelaskan ulang ya. Yes, Kalau kita substitusikan dan nilainya limit limit kiri itu berbeda dengan limit kanan, itu berarti nilai limitnya tidak ada. betul. Oke, alright. Coba ya, kita coba yang ini, satu nomor saja ini. Nanti selanjutnya baru kakak Oke. coba lihat saya. Ini limit kiri, dia bilang eh, limit kirinya itu yang X kurang dari satu, berarti limit X menuju satu adalah 2X tambah satu. Kemudian yang limit kanannya itu adalah X menuju satu ketika X kuadrat. Ini susah gampang itu, tinggal kita mensubstitusikan satu ke fungsinya ini. Kakak bisa visualisasikan? Oh, Yang kedua itu X mendekati berapa, Kak ya? X mendekati satu. Sama-sama, semuanya sama Yang tergantung. pertama X mendekati. Yes, Oke. ya. Cuman fungsinya yang berbeda. Oh, itu X kuadrat ya, Kak ya? Yes, X kuadrat. Oke. Oke, berarti limit 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 mendekati satu, Dari kiri, ya. mendekati 2X, 2 kali satu 2 tambah satu 3. Yes. Sedangkan itu yang kedua tuh limit X mendekati nol ya, Kak. Sorry, Satu, kita ini satu, ada satu. ya ada nol. Satu, Satu, oke, X kuadrat. Satu kuadrat sama dengan satu. ya. Apakah limit kiri dan limit kanannya sama? Tidak, tidak sama. Berarti memang ini tidak ada limitnya. Betul, tidak ada nilai limitnya. Satu, tiga dan satu limitnya. Oke. Coba ya, yang ini. Nanti kakak Cepat ya. lihat saja, Oke. visualisasikan saja ini gampang kok. Yang nomor A ya. Nomor satu. Tentukan limit X mendekati tiga ya. Ya, X mendekati tiga, sebenarnya itu mendekati tiga dari kiri dan dari kanan. Ini ada tanda min dan plus di atas, cuman kayaknya terlalu kecil ya. Tidak apa-apa. Saya besarkan screen. Oh ya, boleh ya. Oke. Berarti kalau min min 3 persamanya 2X plus satu kok? Ya, persamaannya yang ya dari kirinya. Itu positif tiga ya, Dari- Kak. Cuman didekati dari kiri. Oh, oke, 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 oke. Oh, Kak, Oh, hilang ya soalnya, hilang. Kak. Aha. Oke, Oh, ya, betul. Didekati dari kiri dan didekati dari kanan. Oke, 3 itu minus didekati dari kiri. Berarti 2 kali 3, 6. 6 mm, tambah satu 7. tujuh. Oke, berarti ini tujuh. Terus kalau dekat dari kanan, kan 3, hmm, Fungsinya adalah lima. fungsinya 5. Ya, nilai fungsinya di sini cuma lima. Berarti tidak ada variabel kan? Nilainya tetap. Berarti tujuh dan lima. Oh, tidak ada limit itu. Kalau Ya, dari kirinya 7, dari kanan 5, berarti tidak ada limit. tidak ada limit ya. Betul. Sesimpel itu. Oke. Pokoknya kalau untuk mencari bahwa nilai limit itu ada ketika nilai limit kiri dan limit kanan itu sama. Sudah, itu saja. Mau coba satu soal lagi atau cukup? Ya, coba ini kalau yang ini dari kirinya 2, dari kanannya 2. Ya, Apakah limit di X sama dengan 2 ada?
Well, dia punya persamaannya yang mana kayak Ini, 4x kurang 3 ya, sama x kuadrat ya. iya, So, kalau 2 kali 2 4, sedangkan kalau 4 kali 2 8, 8 kurang 3, 4 kali 2 8, 8 kurang 3 5. Sebelah kirinya 5, sebelah kanannya 5, sebelah kirinya 4, berarti tidak ada limit. betul. Dari limit. Ke? Terus, next. Mau tambah satu lagi atau stop? Kak, kayaknya stop kok bekas mandi anak lah Kak, mau ibarat. Siap-siap kakak.